Izin masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 untuk membahas mengenai tugas besar kalkulus 3 yang membahas mengenai jurnal dalam bidang industri, yaitu jurnal internasional yang kami temukan dengan judul Analysis of Industrial Engineering Students Perception After a Multiple Integrals Based Activity with a Fourth-Year Student yang membahas mengenai pengaplikasian integral lipat pada bidang teknik industri. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Gihon Advent Kristabel Huta Barat. Yang kedua ada Hamam Miftahudin. Yang ketiga ada Mafiroh Indah Wulandari. Yang keempat ada Muhammad Zahran. Dan yang kelima ada saya sendiri selaku moderator yaitu Nabila Rifah Ajhari. Boleh di next, Kang. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Mafiroh Indah Wulandari. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teh. Untuk sebelum masuk ke review jurnal sendiri, apa sih review jurnal itu? Review jurnal analisis, menilai, dan memberikan telaah kritis sebuah artikel ilmiah atau jurnal untuk memahami kualitas, isi, metode penelitian, serta kontribusinya terhadap bidang ilmu tertentu. Dalam review jurnal itu, penelaah tidak hanya merangkum isi jurnal, tapi juga memberikan evaluasi mengenai kelebihan, kekurangan, relevansi, dan keakuratan dari penelitian tersebut. Next, Kang. Nah, untuk selanjutnya itu ada objek dan subjek penelitian. Nah, jadi dari jurnal yang kita ambil itu, fokus penelitian ini adalah pembelajaran kalkulus integral ganda menggunakan latihan pemecahan masalah dunia nyata dalam teknik industri. Dengan ambil 17 mahasiswa teknik industri tahun pertama di Universitas Salamanca berpartisipasi dalam kegiatan integrasi praktis bersama mahasiswa tahun keempat. Next, Kang. Oke, berikutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa sih? Tujuan penelitian itu adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif metode pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa dan meningkatkan motivasi mereka. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang berkontribusi pada pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi integral lipat. Bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah jurnalnya tuh. Nah, itu. Oke. Ini ada Analysis of Industrial Engineering Student Perception after a Multiple Integral Based Activity with a Fourth-Year Student yang tadi telah dijelaskan oleh moderator kita. Oke, next, Kang. Nah, sekarang kita masuk ke identitas jurnalnya. Jadi judul jurnalnya itu ini sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk topik jurnal ini ke matematik, volumenya ke-10, diterbitkan pada 10 Mei tahun 2022. Halamannya itu mencakup dari halaman 1 sampai 16 dengan nama penulisnya ada 3 orang. Yang pertama adalah Anwar R. Gimenez, kemudian ada Jesus Martin Pequero, yang ketiga ada Manuel Rodriguez Martin. Untuk abstraknya sendiri itu in industrial engineering, degrees in Spain mathematics subject are usually taught during the first 2 academic years. Consequently, it is often the case that students sometimes do not feel motivated to learn subjects such as mathematics to calculus. Nevertheless, this subject is fundamental for understanding other subjects in the degree study plan, as well as for the graduate's future professional career as an engineer. To address this, a problem-based technique methodology was carried out with the help of a fourth-year student who explained an activity to first-year student in a manner which was both friendly and approachable. In this experiment, the student went through a series of practical problems taken from different engineering subjects, which required
multivariable integrals to be calculated and which he had learned in mathematics as a first year student. In addition, a method based on pre-test and post-test assessment was applied. From this work, various benefits were observed in terms of learning, as well as an increase in the level of motivation of first-year students. There was a greater appreciation of the usefulness of calculus and computer programs to solve real-life problems, and the students generally responded positively of the type of activity. Oke, boleh di next, Kang. Adapun selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data terdapat 4 poin. Adapun poin pertama yaitu pendekatan analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif dengan membandingkan hasil kuesioner, pretest, dan posttest yang diisi mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti aktivitas pembelajaran integral lipat berbasis masalah bersama mahasiswa tingkat akhir. Pendekatan ini dipilih untuk melihat perubahan persepsi dan motivasi mahasiswa secara sederhana namun terukur. Adapun poin kedua pada analisis data yaitu instrumen dan skala. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert 1-5 yang memuat pernyataan mengenai persepsi mahasiswa terhadap matematika, keterkaitan integral lipat dengan mata kuliah lain dan dunia kerja, motivasi belajar, serta penilaian terhadap penggunaan perangkat lunak matematika dalam pemecahan masalah teknik. Skala ini memungkinkan peneliti menghitung kecenderungan sikap responden secara kuantitatif. Adapun poin ketiga pada analisis data yaitu pengolahan data. Jawaban responden diolah dengan menghitung nilai rata-rata dan penyebaran skor untuk setiap butir pernyataan pada pretest dan posttest. Kemudian dibandingkan untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan selisih nilai rata-rata antar tahap digunakan sebagai indikator perubahan sikap dan persepsi setelah mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirancang. Adapun poin terakhir pada analisis data yaitu hasil utama analisis. Pada hasil utama analisis, terjadi peningkatan skor rata-rata pada beberapa aspek utama seperti keterkaitan kalkulus dengan teknik industri, pentingnya integral lipat dalam karir, dan penilaian terhadap pembelajaran yang menggunakan aplikasi nyata dan perangkat lunak matematika. Boleh dilanjutkan. Secara teknik, selain itu, peneliti juga memperhatikan respon dan keterlibatan mahasiswa selama sesi aktivitas yang dipandu oleh mahasiswa tahun keempat sebagai bentuk penggayaan terhadap data kuantitatif dari kuesioner. Dengan kombinasi ini, teknik pengumpulan data mampu menggambarkan perubahan sikap mahasiswa sekaligus konteks pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun pada poin pengumpulan data, data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner pretest dan posttest yang diisi oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran integral ganda berbasis pemecahan masalah. Kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan dengan skala Likert 1-5 yang mengukur persepsi, motivasi, dan pandangan mahasiswa terhadap kalkulus, integral ganda, serta relevansinya dalam bidang teknik industri. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi, dalam respons kuesioner setelah kegiatan, mahasiswa cenderung menilai bahwa kalkulus, khususnya integral ganda, memiliki keterkaitan yang kuat dengan mata kuliah yang lain di bidang teknik industri. Kemudian lebih yakin bahwa pemahaman integral ganda akan berguna dalam karir profesional sebagai insinyur, merasa pembelajaran dengan contoh kasus nyata dan bimbingan mahasiswa tahun keempat lebih menarik dibandingkan pembelajaran yang hanya berbasis ceramah teoritis, dan mengapresiasi penggunaan perangkat lunak matematika karena membantu menyelesaikan perhitungan kompleks sehingga mereka dapat lebih fokus pada pemahaman konsep. Selain itu, mahasiswa menunjukkan peningkatan motivasi untuk mempelajari matematika terapan setelah melihat contoh langsung bagaimana integral ganda digunakan dalam analisis volume, bentuk geometris, dan masalah teknik lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa tahun keempat sebagai fasilitator membuat materi terasa lebih dekat dengan kebutuhan studi dan proyek yang akan mereka hadapi di tingkatan lanjut. Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa integrasi antara problem-based learning, penggunaan perangkat lunak matematika, dan kolaborasi lintas angkatan memberikan dampak positif terhadap persepsi, motivasi, dan apresiasi mahasiswa terhadap kalkulus integral ganda dalam konteks teknik industri. Kemudian untuk selanjutnya, nah,
Selanjutnya, peningkatan signifikan kualitas tes. Salah satu itu integral guna karir, matematika jadi menarik, koordinat bantu masalah nyata. Sisi positif lain ada di matematika engineering, integral mata kuliah, PBL senior elektif, efektif, kelas aplikatif lebih dari kelas teori, observasi konfirmasi, engagement, software diapresiasi meski skill coding sedikit turun. Kemudian kesimpulan dan implikasi. PBL integral lipat tambah senior tambah wolfram matematika, efektif tingkatan motivasi ekstrintik atau intrinsik dan critical thinking mahasiswa teknik industri. Ubah persepsi kalkulus jadi tool essential engineering dalam fluid mechanisms dan robotics. Kemudian rekomendasinya adalah formalisasi kolaborasi lintas angkatan dan integral PBL kurikulum tahun 1. Keterbatasannya itu N sama dengan 17, no control group, dan konteks Salamanca. Oke, ada kelemahan dan juga kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu adalah kegiatan intervensi hanya dilakukan hanya satu kali dalam durasi yang terbatas. Lalu kelemahan yang kedua itu penelitian tidak menyertakan kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran kalkulus secara konvensional. Yang ketiga, ada konteks penelitian ini hanya pada satu universitas dan juga satu program studi. Yang keempat, ada variasi kemampuan awal matematika dan latar belakang akademik mahasiswa yang tidak dianalisis secara rinci. Lalu untuk kelebihan yang pertama itu ada melibatkan mahasiswa tahun keempat sebagai fasilitator, lalu yang kedua ada melibatkan mahasiswa tahun keempat sebagai fasilitator, dan yang ketiga ada memanfaatkan perangkat lunak matematika, yang keempat menggunakan instrumen kuesioner, pretest, dan juga posttest. Boleh di next, Kang? Baik, sekian pemaparan mengenai tugas besar kalkulus 3 semester 3 dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity.